Dalam dunia public speaking, kita mengenal istilah 3V. V yang pertama adalah verbal atau kata-kata. Kemudian V yang kedua adalah vokal atau suara. Lalu V yang ketiga adalah visual. Visual terdiri dari beberapa, ada penampilan, kemudian ada media yang digunakan. Media di sini bisa alat peraga public speaking, bisa juga slide PowerPoint ataupun yang lain. Kemudian ada juga bahasa tubuh. Kali ini saya akan membahas salah satu elemen penting yang ada di bahasa tubuh, yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan salah satu elemen penting dari komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh. Bagaimana cara kita mengekspresikan pesan kita saat public speaking akan mempengaruhi bagaimana cara audiens menerima pesan yang kita sampaikan. Ekspresi wajah juga dapat menggambarkan bagaimana perasaan, emosi saat public speaking berlangsung. Kemudian ekspresi wajah juga merupakan salah satu elemen yang dilihat oleh audiens selama public speaking berlangsung. Bahkan sebelum kita berbicara pun, kita sudah dinilai oleh audiens. Jika kita bisa menampilkan ekspresi wajah yang positif, maka respon audiens juga akan positif. Karena itulah, ekspresi wajah ini harus dioptimalkan. Dan untuk itu, saya akan tunjukkan 3 tips bagaimana mengoptimalkan wajah Anda untuk public speaking. Sehingga untuk public speaking Anda berikutnya, Anda akan bisa tampil dengan lebih baik. Anda akan bisa menunjukkan emosi Anda dalam public speaking yang Anda sampaikan, dan public speaking Anda akan lebih berdampak bagi audiens. Apa saja tipsnya? Saya akan bahas satu persatu. Untuk tips yang pertama, mulailah dengan smiling voice. Smiling voice di sini maksudnya adalah suara yang tersenyum. Atau kita berbicara sembari tersenyum. Contohnya seperti ini. Saat ini saya sedang berbicara dengan Anda dan saya berbicara dengan tersenyum. Smiling voice ini sangat efektif ketika Anda ingin menunjukkan kepada audiens Anda bahwa Anda adalah orang yang ramah, orang yang bersahabat, orang yang hangat, orang yang menyenangkan. Karena itulah smiling voice sangat efektif dilakukan. Dan ketika Anda melakukan smiling voice, maka secara otomatis wajah Anda akan mengikuti, ekspresinya akan mengikuti. Dan smiling voice ini bisa Anda lakukan di saat awal public speaking, saat Anda membuka public speaking Anda, bisa juga di bagian lain. Intinya ketika Anda ingin menunjukkan kepada audiens bahwa Anda adalah orang yang hangat, orang yang bersahabat, yang menyenangkan, Anda bisa menggunakan smiling voice. Kemudian tips yang kedua, tunjukkan perasaan Anda melalui ekspresi wajah. Untuk melakukan hal ini, yang harus Anda lakukan adalah Anda pahami materi public speaking Anda dengan baik. Anda harus ngulik, Anda harus belajar secara mendalam supaya Anda benar-benar paham pesan yang Anda sampaikan. Anda harus dapat menyampaikan dengan antusias, dengan penuh penjiwaan. Dengan seperti itu, ekspresi wajah akan mengikuti. Dan memang tidak mudah karena public speaking itu beda dengan komunikasi sehari-hari. Public speaking adalah berbicara dengan konsep terstruktur. Karena itulah tantangannya beda. Tidak semua orang bisa melakukannya. Kalau dalam komunikasi sehari-hari,
Mungkin bisa saja Anda ekspresif, mudah sekali menunjukkan ekspresi melalui wajah. Tapi ketika berdiri di depan audiens, rasanya beda. Ternyata tidak mudah. Saran saya, ketika Anda mau melakukan public speaking, tulis materi Anda sendiri, kata per katanya, supaya Anda paham, supaya Anda tahu bagaimana nantinya Anda mengekspresikan pesan Anda. Bagaimana perasaan dan emosi Anda saat Anda menyampaikan pesan. Karena hanya dengan seperti itu Anda akan bisa menunjukkan ekspresi yang sesuai. Dan ekspresi ini juga harus proporsional, tidak boleh berlebihan. Meskipun kita dianjurkan untuk ekspresif saat melakukan public speaking, ekspresinya juga harus tepat, juga harus melihat jenis kegiatannya apa. Untuk acara formal, misalnya Anda jadi MC formal, tentu Anda tidak boleh terlalu ekspresif. Ada ekspresi tapi harus tepat. Beda kalau misalnya Anda membawakan public speaking motivasi, tentu Anda boleh ekspresif. Kalau Anda menyampaikan cerita, Anda boleh ekspresif. Tapi untuk public speaking tertentu, ekspresinya harus pas. Dan sekali lagi, untuk bisa mengekspresikan perasaan dan emosi, Anda harus menjiwai pesan Anda. Anda harus menyampaikan pesan Anda dengan antusias. Dan ekspresi bentuknya bermacam-macam ya. Ketika Anda menyampaikan public speaking, emosinya harus sesuai seperti yang saya katakan tadi. Misalnya Anda sedang marah, maka Anda harus tunjukkan bahwa Anda sedang marah. Kalau Anda sedang sedih, maka ekspresi Anda juga harus menunjukkan bahwa Anda sedang sedih. Tapi kalau Anda sedang berapi-api, maka Anda harus tunjukkan bahwa Anda berapi-api. Harus Anda tunjukkan melalui ekspresi wajah Anda. Kalau Anda serius, ekspresi wajah Anda juga harus serius. Itu tadi cara menunjukkan perasaan dan emosi melalui wajah. Misal Anda ingin menunjukkan Anda sedang bertanya-tanya, ekspresinya bisa seperti ini. Ini ekspresi bertanya-tanya. Kemudian kalau berpikir, ini ekspresi berpikir. Jadi ekspresinya harus tepat. Dan memang sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, public speaking adalah berbicara yang terkonsep dan tidak mudah. Untuk itu, dalami materi, sampaikan dengan penghayatan, sampaikan dengan antusias, sehingga ekspresi Anda akan mengikuti. Kemudian cara yang ketiga, jika Anda sudah melakukan dua cara yang sebelumnya, tapi belum maksimal hasilnya, maka lakukan cara yang ketiga ini, latihan. Public speaking tidak akan bisa Anda lakukan dengan baik. Kemampuan Anda tidak akan meningkat pesat kalau Anda tidak mau latihan, tidak mau memperbanyak jam terbang. Sama halnya ketika Anda mau menjadi pembicara yang ekspresif, Anda juga harus latihan. Latih terus public speaking Anda. Karena ekspresi yang Anda tampilkan juga harus natural. Tidak boleh dibuat-buat. Dan ekspresi yang natural tersebut hanya akan terjadi ketika Anda terbiasa melakukannya. Dan kalau kita mau terbiasa, Anda harus latihan terus-menerus. Anda harus perbanyak jam terbang public speaking Anda. Karena hanya dengan seperti itu, Anda akan bisa menjadi pembicara yang ekspresif dan ekspresi Anda natural. Seperti halnya saya ketika saya berbicara dengan Anda, ekspresi yang saya tunjukkan kepada Anda itu tidak saya konsep sebelumnya. Sudah natural, terjadi begitu saja karena memang saya sudah memiliki jam terbang yang cukup. Saya belajar public speaking sejak tahun 2008. Sampai sekarang sudah lebih dari 12 tahun saya belajar public speaking. Jadi buat saya, buat pembicara yang sudah punya jam terbang tinggi,
tidak sulit untuk mengekspresikan pesan melalui ekspresi wajah mereka, karena memang pengalamannya sudah banyak. Tapi untuk Anda yang baru belajar, latihan, latihan, dan latihan. Perbanyak jam terbang. Karena hanya dengan seperti itu, Anda bisa memaksimalkan ekspresi wajah Anda dalam kegiatan public speaking yang Anda lakukan. Baik, demikian tadi 3 tips mengoptimalkan public speaking. Saya ulangi sekali lagi, tips yang pertama, mulailah dengan smiling voice. Kemudian tips yang kedua, tunjukkan perasaan dan emosi Anda melalui wajah Anda, melalui ekspresi wajah Anda. Kemudian tips yang ketiga, latihan dan perbanyak jam terbang. Dengan menerapkan 3 tips yang saya tunjukkan, saya yakin untuk public speaking Anda berikutnya, Anda akan bisa membawakan public speaking dengan lebih baik. Anda akan lebih ekspresif. Anda akan dapat menampilkan ekspresi yang pas, yang proporsional. Dan dalam public speaking Anda akan bisa memberikan dampak yang positif untuk audiens Anda.